Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Puluhan rumah di Gang Tanjung Samarinda terbakar. Sementara penyebab seorang relawan damkar tewas masih diselidiki. Seorang penjual kentang goreng di Samarinda menjadi korban penipuan hingga puluhan juta rupiah. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tarakan mengambil langkah cepat guna menyelesaikan pembahasan UMK 2023. Imam Hambali warga Jalan Merbabu, Kampung Jawa, Samarinda Ulu ini tengah menceritakan pengalamannya. Ia mengaku telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh seorang wanita dengan modus membeli dagangan. Kejadian tersebut menyebabkan uang 13 juta rupiah milik Hambali dibawa kabur. Selain itu terdapat beberapa perhiasan emas yang nilainya mencapai 10 juta rupiah yang ikut dibawa kabur pelaku. Awalnya Hambali ditelepon seorang wanita yang mengaku hendak memborong dagangannya. Tanpa curiga, Hambali menuruti permintaan tersebut. Bahkan saat pelaku berkunjung ke rumahnya dan meminta sejumlah uang, Hambali tanpa sadar menyerahkannya. Setelah tersadar, Hambali meyakini telah dihipnotis oleh wanita tersebut. Dari rekaman kamera pengintai, pelaku meninggalkan rumah Hambali dengan mengendarai sepeda motor. Hari Kamis tanggal 23 kejadian itu, datanglah ke sini. Dan dia memastikan, Mas, uang yang tak suruh nukarkan, uang pecahan itu siap Kak? Siap Bu. Jadi dia kepengen tahu realnya, tak kasih tahu, sudah tak kemas 1 juta ada fotonya. Habis itu tak taruh di sini. Habis itu aku beli buah, istriku ditanya, Ibu, cincin yang kemarin yang mana? Aku pengen coba. Tak kasih tahu calon suamiku biar nanti aku dibelikan ini. Dan diambilkan di dalam rumah cincin itu, dia sekalian sepaket ini. Sisanya ditaruh di sini dan dikembalikan tidak taruh sini. Dan di situ aku disibukkan untuk beli buah. Dikasih uang 500.000 untuk beli buah, tapi tak belikan 500.000 lebih. Dan istriku disibukkan, dia minta gorengkan kentang sama tahu. Dan di situ diambil semua. Jadi istilahnya pencurian. Ya ada hipnotisnya juga. Istriku sampai menurutin, disuruh ganti baju, disuruh goreng mau. Kapolsekta Samarinda Ulu memastikan perkara tersebut telah ditangani. Dari penyelidikan awal, polisi menyatakan nomor polisi sepeda motor pelaku palsu. Namun demikian, wajahnya telah teridentifikasi. Kami Polsek Samarinda Ulu sebelumnya sudah menerima laporan. Dan kemudian untuk permasalahan sudah ditindaklanjuti. Namun kemudian dari rekaman CCTV, dari nopolnya sudah kita cek. Untuk nopolnya ternyata nopol palsu. Namun demikian kita tetap melakukan penyelidikan. Penyelidikan gitu? Artinya ini sudah ditangani kepolisian Pak ya? Sudah tangani. Polisi mengimbau warga agar lebih waspada dengan orang yang tidak dikenal. Ini dimaksudkan agar kejadian serupa tidak lagi terjadi. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Pohon akasia berdiameter 60 cm dan tinggi lebih 10 meter yang berdiri di halaman SMP Negeri 4 Samarinda tumbang Jumat siang. Peristiwa ini menyebabkan pagar sekolah rusak, arus lalu lintas tersendat, dan jaringan listrik terganggu. Itu karena pohon tersebut tumbang ke jalan. Dibilangi. Untuk menyingkirkan batang pohon tersebut, BPBD bersama relawan dikerahkan.
Mereka harus bekerja cepat karena jalan yang tertutup batang pohon ini merupakan kawasan padat. Jam 10.30 dapat informasi pohon tumbang yang mengganggu arus lalu lintas di sekitaran Juanda, tepatnya depan SMP 4. Oke, dampak pohon tumbang terkait hari ini, pagar dari SMP 4 arus lalin yang macet total untuk jalur Juanda. Macet total ya? Macet. Menimpa pagar, kemudian apa lagi Pak? Selain menimpa pagar ada kabel PLN, kabel IndiHome dan lain sebagainya. Kepala SMP Negeri 4 menyatakan pohon ini tumbang saat aktivitas belajar mengajar berlangsung. Awalnya mereka mendengar suara gemuruh, mereka mengetahui kejadian sebenarnya setelah memeriksa asal suara tersebut. Saya sendiri tidak melihat secara pasti, cuman secara di kantor itu di meja saya ada suara gemuruh. Saya lihat dari jendela, langsung saya keluar. Oh ternyata pohonnya roboh. Pohon apa ini Pak? Sudah lama atau gimana? Sudah lama, mungkin sekitar 45 sampai 50 tahun ada. 50 tahun. Ya, kan diameter bawah kan ada sekitar 100 cm. Memang sudah busuk Pak. Diameter atas ya. Diameter atasnya sekitar 50-60. Oke, memang sudah Tingginya busuk Pak. 12 meter. Memang sudah busuk atau gimana Pak? Ya. Memang sudah Kalau keropos dari atau kelihatannya kan tidak kelihatan Pak. Kasat mata kan tidak kelihatan yang akarnya. Akarnya ya. Oke Pak, kejadian ini proses belajar mengajar seperti apa sekarang Pak? Alhamdulillah tidak terganggu. Setelah lebih 1 jam berupaya, arus lalu lintas mulai bisa dibuka. Petugas menghimbau agar warga lebih waspada mengingat curah hujan disertai angin kerap terjadi. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Massa dari Aliansi Peduli Palestina ini berdemonstrasi dengan berjalan kaki dari Jalan Mula Warman menuju ke Simpang 3 Minggu siang. Pendemo menilai agresi militer Israel ke Palestina bukan saja membunuh orang tua, tetapi juga anak-anak. Untuk itulah mereka meminta PBB segera menghentikan agresi militer tersebut agar korban tidak bertambah. Pendemo juga mendesak PBB menangkap dan mengadili Benyamin Netanyahu. Mereka pun memastikan jika desakan ini mereka kirimkan melalui surat ke Sekjen PBB. Kalimantan Utara tetap bersama Palestina. Allahu Akbar. adanya aksi hari ini untuk menegaskan bahwa umat Islam di Kota Tarakan, Kalimantan Utara terus menyuarakan satu kemerdekaan Palestina. Ya kan, yang kedua kita juga mengajak kepada seluruh negara-negara di dunia ya, untuk sama-sama menyuarakan kemerdekaan Palestina. Kami juga dari Fakta itu mengirimkan surat terbuka kepada Antonio Guterres, Sekjen PBB, melalui kantor pos kemarin, baik di New York langsung maupun di perwakilan PBB di Jakarta. Dan infonya sudah diterima, yang nanti isinya silakan teman-teman kutip. Intinya kita minta supaya Benyamin Netanyahu itu diseret ke Mahkamah Internasional. Massa juga meminta Majelis Ulama Indonesia mencabut label halal terhadap produk yang berhubungan dengan Israel. Desakan ini disampaikan karena mereka menduga keuntungan penjualan produk tersebut digunakan untuk mendanai perang. Mustafa dari Tarakan, Kalimantan Utara melaporkan.